Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati dan urapi sehingga firman-Mu seperti yang dinyatakan menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya akan bacakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari ayat-ayat yang kita sudah dengarkan tadi, yang saya bacakan, kita hari ini akan berbicara tentang Tuhan memberkati orang yang menyukai dan merenungkan Tauratnya. Tuhan memberkati orang yang menyukai dan merenungkan Tauratnya. Jadi Tuhan kita yang kita percaya, yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, Dia bukan hanya memperhatikan setiap orang, tetapi Dia juga ingin mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang Dia sukai, kepada setiap orang yang membuatnya berbahagia. Jadi ada satu hal yang membuat Tuhan berbahagia ketika melihat manusia yang hidup, orang-orang yang hidup. Ada hal-hal yang membuat Dia ketika memperhatikan orang-orang tersebut, Dia bersuka cita. Dia bersuka cita karena apa? Karena Dia melihat orang-orang tersebut melakukan apa yang disukai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang disukai Tuhan? Apa sih yang membuat Tuhan berbahagia? Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah dengar bahwa yang membuat Tuhan berbahagia itu adalah ketika Ia melihat seseorang, orang itu berada dalam keadaan sikap yang menyukai Taurat Tuhan. Dan dia juga dikatakan bukan hanya menyukai Taurat Tuhan ini, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bagi Tuhan mereka ini spesial. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buat diri kita menjadi bahan perhatiannya Tuhan. Karena kita spesial bagi Tuhan, sehingga mata dan hatinya tertuju kepada kita. Kenapa? Karena Dia lihat kita dalam posisi kehidupan yang memiliki sikap yang menyukai Tauratnya. Dan bukan hanya kita suka akan Tauratnya, perkataannya, firman-Nya, tetapi kita juga merenungkan Taurat ini, yang kita sukai ini, yang kita rindukan ini. Dan di sini kita lihat tadi, kalau kita baca sebelum-sebelumnya di dalam Mazmur ayat pasal pertama ayat 1 dan 2, di sana dengan jelas dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi penulis Mazmur ini dengan jelas mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita hari ini bahwa Tuhan, dari pengalaman mereka, para penulis ini, tokoh-tokoh Alkitab, mereka melihat bahwa Tuhan ini senang, bersuka cita, berbahagia ketika Ia melihat ada seseorang yang menyukai Tauratnya, ada seseorang yang merenungkan Tauratnya. Biarlah seseorang itu adalah Bapak Ibu, saya dan kita semuanya yang mendengarkan renungan ini. Ketika hati Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita, hati dan mata Tuhan bersuka cita karena kita, berbahagia karena kita, bergembira karena kita. Karena apa? Dia melihat kita bahwa kita ini seorang yang menyukai Tauratnya. Dia melihat kita bahwa kita ini seorang yang merenungkan
perkataannya. Kata merenungkan di sini bukan hanya mengatakan secara kata-kata, tetapi berbicara di dalam pikiran, di dalam hati kita ketika kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Kita berjalan bersama dengan Allah, berjalan berdasarkan petunjuk Allah. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita di rumah tangga, di keluarga kita, ketika kita sekolah, ketika kita berkuliah, dan apapun aktivitas kita, firman Tuhan, Taurat Tuhan yang kita renungkan, yang kita katakan melalui perkataan kita maupun yang kita katakan dalam pikiran dan hati kita, dan kita libatkan Tuhan di dalam aktivitas kita, maka dengan begitu dikatakan Dia akan menuntun kita, sehingga dengan tuntunannya kita tidak lagi seperti biasanya kita berubah. Jadi kita dikatakan tidak lagi berjalan menurut jalan orang fasik. Kita tidak lagi berjalan menurut jalan orang berdosa. Kita tidak lagi duduk dikatakan dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena kita memiliki kesukaan yang baru. Kita merenungkan kesukaan kita ini dan kita berbahagia ketika kita melakukannya. Itulah sebabnya hari ini kita berbicara bahwa Tuhan itu memberkati, bahwa ada berkat Tuhan bagi orang yang menyukai dan merenungkan Tauratnya. Bagi Tuhan ini, orang-orang ini seperti apa ini dikatakan di dalam Mazmur tadi pasal yang pertama ayat 3 tadi, mereka ini diumpamakan Tuhan seperti pohon, dan bukan hanya sekedar pohon. Pohon ini dikatakan pohon yang ada ditanam di tepi aliran air. Itulah sebabnya karena dia ditanam berada di tepi aliran air, ia ini akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tiba musimnya dia pasti berbuah. Dan dikatakan dia ini tidak akan pernah layu daunnya, dia akan selalu segar daunnya, dan dia akan memperlihatkan tanda-tanda bahwa pertumbuhannya baik, pertumbuhannya enak dilihat gitu ya. Dan bukan hanya dikatakan apa saja dikatakan yang diperbuatnya berhasil. Ini berbicara tentang apa? Tuhan senang, Tuhan berbahagia ketika Dia melihat, memperhatikan orang-orang yang menyukai Tauratnya, orang-orang yang merenungkan Tauratnya, dan ketika mereka melakukan Tauratnya, maka kehidupan orang ini akan dituntun. Ketika hidupnya berbeda, maka Tuhan mengumpamakan mereka dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim apapun, dia tetap menghasilkan buah. Mau pergumulan persoalan apapun, dia tetap diberkati Tuhan. Dia tetap dilindungi Tuhan. Ketika dia ada masalah pergumulan persoalan, masalah dan pergumulan persoalannya disertai Tuhan sehingga dia berhasil melaluinya. Dan bukankah dalam kehidupan ini ada banyak musim yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada kalanya kita berbahagia, ada kalanya kita berduka, ada kalanya kita rasanya sangat diberkati, ada rasanya kalanya kita jauh dari berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini mari kita menyadari bahwa kehidupan kita saat ini ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam kuasa, ada dalam kendalinya Tuhan. Saya percaya ada berkat bagi orang-orang yang menyukai dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan janji kita akan berhasil. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu bukan hanya kami sampaikan atau dengarkan, tetapi kami lakukan. Karena kami percaya berkat Tuhan bagi orang yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.